Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya sudah mencapai lantai 3. Di sana terdapat monster yang berukuran besar. Monster tersebut terus meraung. Kelihatannya monster itu sangat kuat. Monster itu dalam kondisi dirantai. Dia mencoba memutuskan rantai tersebut. Akan tetapi rantai tersebut sangat kuat dan sanggup mengekang monster tersebut. Shun bertanya kepada Nili, monster itu iblis buas apa? Duse berkata, kalau auranya benar-benar kuat. Kalau monster tersebut berhasil lolos, kemungkinan mereka akan dibunuh. Nili pun tertawa. Dia berkata, kalau Duse sangat beruntung. Makhluk tersebut adalah iblis buas Celestial Kilin. Ranah jiwa Duse memiliki bentuk jiwa petir yang sama seperti Celestial Kilin. Itu sebabnya Celestial Kilin ini adalah roh iblis yang sangat cocok untuk Duse. Lu Pio bertanya, bagaimana cara mereka mendapatkan roh iblisnya? Mereka tidak bisa mengalahkannya. Celestial Kilin ini mencoba menggertak mereka dengan cara mengeram. Itu membuat Lu Pio ketakutan. Lu Pio bertanya, apakah orang-orang yang sebelumnya naik ke lantai 3 dimakan oleh monster tersebut? Duse berkata, kemungkinan mereka tidak bisa berlatih di lantai ini, jadi mereka naik ke lantai 4. Lu Pio menanyakan, seberapa kuat monster tersebut? Nili pun menjawab, seharusnya monster tersebut masih bayi. Itu sebabnya rantai ini masih bisa menahannya. Ningar menanyakan, tingkat kultivasi seperti apa yang bisa dicapai oleh Celestial Kilin? Nili menjelaskan, tingkat dewa spiritual setara dengan ahli peringkat takdir langit. Di atas takdir langit, ada alam bintang langit, sumbu langit, naga dao, dan leluhur bela diri. Bahkan, Celestial Kilin yang kurang berbakat bisa mencapai tahap ke-6 dari negara dao. Teman-teman Nili baru tahu kalau ada tingkatan ahli di atas peringkat dewa spiritual. Nili berkata, kalau cepat atau lambat mereka semua pasti akan memahaminya. Peringkat legenda hanyalah titik awal dari kultivasi. Duse berkata, ternyata Celestial Kilin ini benar-benar kuat. Meski masih bayi, Duse bisa merasakan potensinya yang tak terbatas. Nili bergumam, walaupun roh iblis milik Duse saat ini memiliki tahap pertumbuhan dewa, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan Celestial Kilin ini. Sekarang kesempatan mereka mendapatkan roh iblis Celestial Kilin. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dewi Yuyan bertanya, apakah Nili mau melawan Celestial Kilin? Nili mengatakan kalau ia akan melawannya. Nili berteriak kepada Celestial Kilin, bagaimana pendapatnya tentang pembicaraannya dengan teman-temannya Nili. Lu Pio bingung, Nili berbicara dengan siapa? Tiba-tiba, Celestial Kilin itu berbicara, bocah bau, kau pikir kau punya kekuatan untuk membunuhku dan mengambil roh iblisku? Lu Pio terkejut mendengar Celestial Kilin itu berbicara. Nili bertanya kepada Celestial Kilin, bukankah dia tidak nyaman kalau dirantai dengan polyenkripsi rantai api hitam? Nili mendengar Celestial Kilin itu adalah makhluk yang unik. Setiap makhluk Celestial Kilin selalu menyendiri dan tidak hidup berkelompok. Itu karena tubuh mereka memiliki inti internal yang diinginkan oleh semua iblis buas. Karena dia belum mencapai masa dewasa, inti internalnya masih belum berbentuk. Karena itu, dia dirantai di sini. Nili tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Tapi, mereka pasti merantai Celestial Kilin agar menumbuhkan inti internalnya. Celestial Kilin bertanya, apa yang diinginkan oleh Nili? Nili pun menjawab, kalau dia punya cara untuk membantunya keluar dari rantai tersebut. Nili bertanya lagi, apakah monster itu mau dirantai seperti hewan ternak, yang mana hanya bisa menunggu untuk diambil inti internalnya? Monster itu menjadi marah, karena Nili menyebutnya hewan ternak. Mereka berdua saling beradu argumen. Nili berkata, kalau memang benar, dia menginginkan roh iblisnya, tapi Nili tidak perlu membunuhnya. Nili memiliki cara, asalkan monster itu mau melakukan segel jiwa dengan Duse, tubuh Celestial Kilin itu akan berubah menjadi roh iblis dan masuk ke dalam ranah jiwa Duse. Duse pun menyapa Celestial Kilin itu. Celestial Kilin itu berkata, berubah menjadi roh iblis, bukankah itu sama saja dengan mati? Nili menjawab, kalau itu berbeda. Dengan melakukan segel jiwa, saat Celestial Kilin menjadi roh iblis, kesadarannya masih ada.
dan Celestial Killing itu bisa bebas ketika pemiliknya sudah tewas. Manusia hanya bisa hidup selama ratusan tahun. Itu lebih pendek dibandingkan dengan masa hidup Celestial Killing. Duse bergumam, kalau Celestial Killing itu hidup di dalam ranah jiwanya, sepertinya itu akan berbahaya. Tapi, sepertinya Nili yakin, kalau itu akan baik-baik saja. Duse memandangi Celestial Killing itu. Celestial Killing itu menyetujuinya. Kemudian, Nili pun meminta izin untuk mengambil sedikit darahnya. Tapi Celestial Killing itu menolak. Dewi Yuyan bergumam kalau Celestial Killing itu licik juga. Meskipun dia menyetujui menjadi roh iblis Duse, dia pasti akan mencari cara untuk melukai Duse agar bisa bebas. Nili berkata, kalau tanpa darahnya, Nili tidak bisa melakukan segel jiwa. Mendengar yang dikatakan Nili, Dewi Yuyan memahami kalau itu adalah salah satu cara agar Celestial Killing tidak melukai Duse. Celestial Killing mengatakan kalau dia tidak pernah mendengar segel semacam itu. Nili berkata, hanya karena dia belum pernah mendengarnya, bukan berarti segel itu tidak ada. Dunia ini memiliki banyak teknik rahasia. Memangnya Celestial Killing tahu seberapa banyak? Padahal sebelumnya Celestial Killing itu sudah setuju. Sekarang dia malah melanggar janjinya sendiri. Kalau begitu, Nili akan membatalkan kesepakatannya. Celestial Killing itu menggertak Nili. Apa yang bisa Nili lakukan kepadanya? Mereka berdua beradu argumen. Duse pun menengahi pembicaraan mereka berdua. Dia berkata, kalau Nili tidak perlu memaksanya. Nili pun menjawab, kalau Duse tidak perlu khawatir. Hari ini, mereka akan mendapatkan roh iblisnya. Karena Celestial Killing itu menolak, Nili berencana mengambil roh iblisnya secara paksa. Celestial Killing berkata, apakah Nili pikir bisa memaksa untuk menundukkannya? Sejak dahulu, Celestial Killing sudah membunuh jutaan manusia. Meski dia terjebak di sini, Nili tidak akan bisa melukainya. Nili menerima tantangan Celestial Killing, kemudian meminta Duan Jian memberikan baskom yang berisikan darahnya. Duan Jian pun melakukan perintah Nili. Dia menaikkan lengan bajunya, kemudian menggigit pergelangan tangannya. Lu Piao yang melihat hal itu berkata, sepertinya yang bisa melukai Duan Jian hanyalah dirinya sendiri. Duan Jian pun memberikan baskom yang berisikan darahnya. Dalam hati Nili bergumam, kenapa darahnya banyak sekali? Kemudian, Nili mulai melangkah ke sebelah Celestial Killing, dan mulai membuat sebuah pola enkripsi dengan darah Duan Jian. Celestial Killing hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nili. Lu Piao menanyakan, enkripsi apa yang dibuat oleh Nili? Nili mengatakan, kalau darah Duan Jian memiliki energi api hitam yang kuat. Pola enkripsi ini bisa mengumpulkan sedikit api hitam menara ini ke satu titik. Celestial Killing melihat api yang mulai menyala merasa panik. Nili berkata, orang yang merantai Celestial Killing di sini pasti tahu kalau Celestial Killing lemah terhadap api hitam. Celestial Killing berkata, kalau dia tidak akan kalah dengan hal ini. Melihat Celestial Killing masih keras kepala, Nili pun mulai membakarnya. Api dalam pola enkripsi tersebut semakin membesar. Berpindah ke suatu tempat. Di sana, orang-orang mengawasi jalannya ujian para peserta. Terlihat, Xiaoyu berkata kepada ayahnya, kalau dia sempat bilang, wawasan pola enkripsi orang itu sudah melebihinya, tapi ayahnya tidak percaya. Xiaoyu menanyakan kembali kepada ayahnya, bagaimana pendapatnya setelah dia melihat secara langsung? Ayah Xiaoyu berkata, kalau wawasan pola enkripsinya sungguh luar biasa. Begitu pula dengan bakatnya. Ayah Xiaoyu berkata kepada para utusan, terakhir kali, tidak ada satupun yang menarik perhatian mereka. Apakah kali ini mereka menemukan yang mereka cari? Tapi jangan lupa tentang persetujuan yang telah mereka buat. Yang pertama memilih murid adalah Sakti Bulu Ilahi. Para utusan menjawab, mereka akan mengikuti persetujuan tersebut. Salah satu utusan berkata, mereka semua berasal dari dunia kecil. Meski mereka berbeda sakti, tapi mereka harus saling bahu-membahu. Mereka saling mengobrol. Salah satu utusan sakti berkata, dunia kecil mengaku menerima perintah dari sakti Dewa Iblis, lalu membantai semua makhluk hidup lain di dalam dunia utama, yang mana menyebabkan kekurangan orang-orang berbakat. Selama ribuan tahun, di dalam Dream Cloud, hanya ada beberapa saja orang yang muncul. Tapi jumlah orang yang berbakat tidak banyak membuat perbedaan pada sakti mereka. Ayah Xiaoyu berkata, alam drakonik luas dan tidak terbatas, yang terdiri dari dunia kecil lainnya.
serta banyak orang yang berbakat yang sedang menunggu untuk direkrut. Mereka tidak boleh terus bersedih. Meski saat itu, Sakti Dewa Iblis lebih kuat, tapi jika mereka saling bersatu, Sakti Dewa Iblis tidak akan bisa menang. Utusan itu berkata, dia berharap itu benar. Utusan wanita berkata, siapa orang yang berbakat, yang menarik perhatian sang penguasa alam neter? Xiaoyu juga penasaran dengan jawaban ayahnya. Penguasa alam neter berkata kalau dia tertarik dengan bakat Nili. Berpindah ke Nili, yang membakar Celestial Kilin yang masih belum menyerah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.